Amin. Al-halatu salisatu ayyakunal imamu wal ma'mumu fi ghairil masjidi. Kondisi yang ketiga, yaitu imam dan makmum berada bukan di masjid. Jadi kalau yang pertama sama-sama di masjid, imam dan makmum sama-sama di masjid. Kalau kondisi yang kedua kemarin, imam di masjid, makmum bukan di masjid, atau ya makmum di masjid, imamnya bukan di masjid. Itu kemarin begitu. Nah sekarang kondisi yang ketiga, imam dan makmum, ya itu kondisinya keberadaannya tidak ada di masjid. Berarti kalau tidak ada di masjid bisa aja nanti ya mungkin di lapangan, di sholatnya, mungkin di perumahan di sholatnya, mungkin di pondok pesantren di sholatnya. Kan bisa tuh banyak ya. Yang penting bukan di masjid. Jadi banyak sekali. Nah ini bagaimana ya caranya ketika ada orang sholat berjamaah, imam dan makmum dua-duanya bukan berada di kawasan masjid. Patarotan yakunani, maka terkadang imam dan makmum pipadoin di tanah lapangan. Banyak tuh orang sholat seperti Idul Fitri, Idul Adha, di mana di fado, di lapangan. Berarti imamnya di lapangan, makmumnya di lapangan. Watarotan yakunani fi ghairi fadoin, dan terkadang juga imam dan makmum bukan di lapangan. Bisa aja di pondok pesantren, di areal parkiran. Tuh, sekarang kan banyak juga yang model sholatnya begitu, di tempat-tempat khusus yang memang itu bukan lapangan, itu juga bukan masjid. Ya, ini namanya ya imam dan makmum fi ghairi fadoin, bukan di lapangan. Jadi ada dua nih permasalahan. Pertama, imam berada di lapangan ya sama makmum. Yang kedua, imam bukan berada di lapangan bersama imam dan makmum. Ad-darbul awalu, yang pertama, ayyakuna fi padoin, yaitu imam dan makmum ada di lapangan. Fayajuzul iktida'u, maka boleh ikut bisyarti alla yazida ma bainahuma ala salasi mi'ati zira'in takriban fil asahi, dengan syarat tidak boleh lebih antara imam dan antara makmum. Jadi bacanya bainahuma ya, kalau yang tulisannya bainaha diganti aja alla yazida ma bainahuma. Jadi tidak boleh lebih antara imam dengan makmum ya ala salasi mi'ati ziro'in, yaitu di atas 300 ziro, takriban kurang lebih, fil as-sahih, menurut kaul yang paling sahih. Jadi jarak antara imam dengan makmum tidak boleh lebih dari 300 ziro. Yang kemarin tuh ya ada yang nanya 1 ziro itu berapa? Ya kurang lebih 60 cm. Kalau 300 ziro 60 cm ya sekitar 150-an, 150 meter. Jadi antara imam dengan makmum, kalau dua-duanya sama-sama di lapangan, jaraknya jangan lebih dari 150 meter. Sebab kalau udah lebih dari 150 meter berarti ya itu udah kagak nyambung. Biasanya udah 150 meter jauh. Dari sini 150 meter kemana tuh? Belakang sana. Ya. Kenapa? Iya, kan cukup jauh. Masa imamnya di sini, makmum di sana, udah nggak nyambung. Gitu. Kalau sama-sama di lapangan. Kalau di masjid beda, nggak ada tuh. Ya jarak begitu. Sama-sama di masjid, imam di masjid, makmum di masjid. Mau jarak berapa meter juga tidak ada halangan sama sekali. Tapi kalau imam di lapangan, makmum di lapangan, itu antara imam dengan makmum tidak boleh ya lebih jaraknya 150 meter, kurang lebih ya. Kalau dibilang takriban tuh kurang lebih 300 ziro, kurang lebih ya. Jadi kalau mau lebih-lebih dikit atau kurang-kurang dikit
itu namanya takriban. Ada lagi tahdidan. Kalau tahdidan itu pasti, ya. Tapi kalau takriban kurang lebih. Itu dalam ilmu fikih ada tahdid, ada takrib. Ya kalau tahdid udah 300 meter, udah harus 300 meter. Tapi kalau dibilang takriban kurang lebih, mau kurang-kurang dikit boleh, mau lebih-lebih dikit boleh. Begitu. Kita biasanya kurang lebih. Li'annal waqifaini, karena dua yang berdiri imam dengan makmum fil padoi di lapangan hakaza demikian inilah yu'addani, dua-duanya dikategorikan fil adati pada kebiasaan mujtami'aini, dua-duanya kumpul. Kalau ya jaraknya tidak lebih dari 300 ziro, ya tidak lebih dari 150 meter, itu biasanya masih satu tempat kumpul. Tapi kalau dia udah jaraknya lebih dari 200 meter ke sana, itu menurut adat kebiasaan dia kagak kumpul masing-masing. Ya dia di sini, yang satu di sana. Jadi masing-masing. Itu menurut kebiasaan begitu. Bisa dikategorikan dia ya kumpul itu kalau tidak lebih dari 300 zero, itu menurut adat kebiasaan begitu. Wali anna sautal imami, dan bahwasanya suara imam indal jahril mu'tadi, menurut jahar keras ya, yang menurut adat kebiasaan itu yuballighu, sampai suaranya al makmuma kepada makmum, ghaliban umumnya fi hazil masafati, dalam jangka jarak seperti ini. Suara imam Pak, kalau dia memang keras, itu jangkauannya paling 150 meter, 200 meter. Nah begitu, itu ghalibnya, tanpa pengeras suara, tanpa ya tambahan-tambahan yang lain, ukuran suara normal. Ketika imam baca Bismillahirrahmanirrahim, ukuran normalnya jaharnya itu bisa didengar oleh orang yang jaraknya dari imam sekitar berapa? 200 meter, 150 meter, atau 300 ziro. Lebih dari itu biasanya udah nggak kedengeran. Ya, dan itu ukurannya bukan pakai pengeras suara, ukuran yang masih normal, tidak menggunakan alat yang namanya pengeras suara. Ya kalau pakai alat pengeras suara mah ya sampai 1000 meter juga masih terdengar. Ini ukuran normal. Nah itu biasanya kalau udah 200 meter, sekeras-kerasnya imam, itu udah kurang kedengeran kalau jaraknya udah 200 meter. Tapi sebelum itu umumnya kedengeran. Jarak 50, 100 itu masih kedengeran. Insya Allah itu diukur rata-rata menurut kebiasaan. Falau talahaqatis supupu, kalau ketemu itu sop-sopnya, fal i'tibaru bisobil akhiri ala sahih, maka yang diperhitungkan yaitu dengan sop yang terakhir menurut kaul yang sahih. Tapi kalau seandainya begini Bapak Saudara, ya imam ama sop yang ke satu kedua nyambung terus. Nah kemudian terpisah, ya itu nanti ada jarak lagi 150 meter. Nah itu ngitungnya yang 150 meter dari imam apa dari sop yang paling belakang, itu ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang bilang ya, ngitungnya dari sop yang paling belakang, itu karena sop ini nyambung terus, nyambung ke imam, sehingga bukan ngitungnya dari imam, ngitung dari ya sop yang paling belakang terpisah. Nah selama terpisahnya tidak lebih dari 300 ziro, maka yang di belakang sana tetap masih sah ngikut imam. Tapi ada juga yang punya pendapat ngitungnya dari imam, jadi 300 ziro dari jarak imam ke ya jarak yang belakang tadi, yang memang terpisah dari sopnya yang paling belakang. Nah itu bisa aja kita ambil dua-duanya. Kita mau pakai yang paling belakang boleh. Ya kalau seandainya baris yang paling belakang antara imam
udah 200 meter, ya ke sana udah nggak bisa. Tapi kalau seandainya kita ngitung dari baris yang ke belakang ke sananya, ya belum sampai 200 meter, itu masih boleh. Berarti yang paling belakang itu masih sah untuk ngikut kepada imam. Kenapa? Karena hitungannya ke baris yang paling belakang. Karena baris-baris itu tetap ketemu ya dengan imam. Nah, itu namanya talahaqatis sufufu. Ya, jadi sop yang ada itu ketemu. Ya, itu bagaimana? Maka hitungannya ya bisopil akhiri al sahih. Kata hitungannya di sop yang terakhir. Jadi 300 ziro hitungannya dari sop yang terakhir. Itu menurut kaul yang sahih. Wakila dikatakan bil imami. Nah, ini yang dhaif kil. Ada yang bilang ngitungnya dari imam. Wa alam katahuilah annahu bahwasanya lepar kok tidak ada perbedaan fi zalika pada yang demikian itu bainal fadail mawati antara tanah lapangan yang belum dimiliki, itu namanya masih mawat. Mawat itu artinya masih mati, belum difungsikan. Ya, dulu kan tanah-tanah begitu katanya. Ya, itu katanya tanah ada yang belum dimiliki. Ya, itu begitu. Ada lagi ihya, ini tanah udah dimiliki. Ya, awal-awal kan tanah banyak tuh Bapak Saudara, yang nggak ada yang punya. Siapa yang menggarap dia yang punya, kan begitu. Ya, siapa yang menggarap yang punya. Itu dalam ilmu fikih ada namanya ya yang mawat, ada yang ihya. Kalau yang ihya itu yang mamluk udah dimiliki. Kalau yang mawat itu belum ada yang garap. Nah, seperti itu. Siapa yang menggarap itu miliknya. Asalnya dulu begitu katanya. Makanya dalam hukum fikih begitu. Ada lapangan yang mawat, artinya ini lapangan belum digarap, belum ada yang punya. Ada juga ya fada al mamluk, ya berarti ini lapangan udah dimiliki. Awil mauqufi atau diwakafkan. Jadi jenis ya lapangan itu ada 3. Ada lapangan yang mawat yang belum digarap, ada lapangan yang memang dimiliki, ada lapangan yang diwakafkan. Awilazi ba'duhu mauqufun wa ba'duhu ya mamlukun. Ada juga lapangan yang sebagiannya diwakafkan, sebagiannya lagi dimiliki. Wasawaun kanal fada'u muhawatan, dan sama saja lapangan itu dikasih pagar au ghaira ya muhawatin atau tidak dikasih pagar. Ya, ada lapangan udah dipagar, ada lapangan yang belum dipagar. Itu enggak ada perbedaannya, sama aja semuanya. Walau hala bainal imami wal makmumi, kalau seandainya ada penghalang antara imam dengan makmum. Tuh, jadi ya hala ini artinya penghalang. Ada dinding, ada yang ngalingin antara imam dengan makmum. Au baina sopaini, atau antara dua sop. Sop yang pertama dengan sop yang kedua. Ya, itu ada penghalang. Ada yang ngalingin. Apa yang ngalinginnya? Nahrun, sungai misalnya. Jadi antara imam dengan makmum ada sungai. Atau antara sop yang pertama dengan sop yang kedua, tengah-tengahnya ada yang ngalangin, yaitu berupa sungai misalnya. Tapi yumkinul uburu fihi, bisa dilewatin di sungai itu. Nah, bagaimana caranya? Bila sabahatin nggak pakai berenang, udah bisa dilewatin tanpa berenang. Imma bil usubi, ada kalanya dengan dilompat. Mungkin kalau dilompat ini bukan sungai, kali got kali ya. Ya, kali kecil gitu. Kalau kali kecil. Jadi nggak perlu pakai berenang dia. Ya, dia langsung lompat aja. Bisa dari baris yang pertama ke baris yang kedua. Ya, itu atau dari imam ke makmum, ya, dipisah dengan sungai kecil misalnya. Sehingga itu nggak pakai berenang, dilompatin aja bisa. Awal bilang audi, atau bisa juga nyelam nunggu lagi. Ya, awil uburi alal jasri, atau dia lewat ada jembatannya, ada sungai tapi ada jembatannya, sehingga dia bisa lewat di situ.
Bagaimana hukumnya? Sohal iktida'u, sah ngikut. Ya, lapangan, sama-sama di lapangan. Imam dengan makmum dibatasi dengan sungai. Yang sungai itu bisa dilewati. Ya, kita nih dari belakang nih ke menuju imam ada sungai, tapi sungai itu bisa dilewati. Mungkin satu ada jembatannya, yang kedua mungkin dia bisa lompat karena memang nggak terlalu besar itu sungai. Nah itu bagaimana hukumnya? Sohal iktida, boleh aja ikut di situ, nggak apa-apa. Jadi imam makmum sah. Wa in kana yahtaju ila sabahatin lam yadurru ala sahih. Kalau seandainya membutuhkan kepada berenang bagaimana? Ada satu pendapat, ini pendapatnya sahih, lam yadurru, enggak apa-apa. Bahkan kalau seandainya memang perlu pakai berenang dulu, ya melewati ya sungainya yang perlu pakai berenang karena enggak ada jembatannya, itu masih sah dan dibolehkan. Menurut kaul sahih. Wa kadza syari'ul matruku, begitu juga kalau ada jalan yang dilewati. Ya, di sini ada orang sholat, ya, imam, makmum, tiba-tiba antara makmum dengan makmum barisan setelahnya ada jalan yang dilewati terus. Nah itu masih boleh juga. Ya, itu wallahu a'lam, dan Allah yang Maha mengetahui. Ya. Ad-darbus tsani, kemudian bagian yang kedua, ayyakuna fi ghairi padoin, imam dengan makmum bukan ada di lapangan. Ya bagaimana kalau imam bukan di lapangan, makmum bukan di lapangan? Kama iza waqafal imamu, seperti imam berdiri fi suhni darin, di dalam rumah. Ya, wal makmumu ala dipatin, sementara makmum adanya di emperannya. Ya, satu di dalam, ya yang satu di emperannya. Au fi baitin akhar, atau di dalam bait yang lain. Ya, mungkin dia ada kamar-kamar gitu. Ya, di kamar yang satu, nah kemudian makmumnya di kamar yang lainnya. Minha, daripada ya rumah tersebut. Au kana, atau bisa jadi imam dengan makmum keduanya fi madrasatin, di sekolah. Ya itu kan namanya bukan lapangan. Ya sekolah itu masuk, bukan lapangan. Imamnya dan makmumnya ada, ya sholatnya berjamaah di madrasah. Auribatin, atau di pondok pesantren, kan bukan masjid, bukan lapangan. Nah itu namanya ribat, di pondok. Mustamilin ala buyutin, yang di dalam pondok itu meliputi ada kamar-kamar. Wikotin, dan ada emper-emper. Wa waqafal imamu firawaki, sementara imam berdiri di emper tersebut. Yang empernya itu mungkin aupi mihrabir riwaq, ada mihrabnya. Ya, mihrabnya semacam ini namanya mihrab. Jadi di dalam kamar itu ada mihrabnya, misalnya mihrab tempat orang sholat, mihrab. Kan kita juga dianjurkan kalau bikin rumah ada musolanya, bikin mihrab supaya kita sholat di situ. Ya itu lebih bagus. Jadi lebih khusyuk. Kita buatkan rumah kita khusus tempat sholat, ada mihrabnya. Ya, nah itu ya lebih bagus kebanding daripada rumah biasa aja gitu. Ya, oh ini spesial untuk sholat. Ya disebut musola, tempat sholat. Kemudian kalau dia mau bikinin mihrab boleh. Ya itu. Jadi kan biasa kalau di masjid, di musola ada mihrabnya. Nah itu mihrab, ada mimbarnya lagi. Kalau masjid ada mimbar. Kalau musola biasanya ada mihrabnya doang, nggak ada mimbarnya. Nah kalau rumah kita bikin secara khusus, tempat sholat ada mimbarnya, lebih bagus. Dan jadikan setiap kita sholat tahajud itu di situ. Ya itu bagus tuh Bapak Saudara. Ya, jadi ya, yang dianjurkan ya buat tempat spesial khusus buat kita munajat kepada Allah di rumah kita. Ya sehingga nggak ada yang ganggu dah tuh. Kita kalau udah duduk di situ, udah ya mau wirid-wirid, mau zikir-zikir di situ.
Ya mau nangis juga di situ dah tuh. Malam hari dinangis di situ. Masya Allah, itu istimewa. Dan dianjurkan setiap kali dia mau sholat, pakailah pakaian yang terbaik, yang terbagus. Ketika orang kagak ada, cuma dia doang berdua, kalau bisa pakai yang bagus. Kalau punya gamis pakai gamis, ya sorban ya pakai sorban. Padahal di sholat sendirian, begitu. Itu yang bagus begitu. Ya, jangan kita rapi saat ada orang doang. Sholat rapi banget saat banyak orang, tapi ketika di rumah sembarangan. Jangan. Ya, kalau ulama-ulama tasawuf ngajarinya begitu. Lebih-lebih kita tuh ya sholat sendirian di rumah. Misalnya tahajud jam 2, jam 3 udah bangun. Pakai pakaian yang paling bagus. Pakai minyak wangi. Nah, itu begitu. Tuh malaikat pada demenin tuh. Ya, insya Allah. Apalagi dia punya ruang khusus tempat sholat. Nah, itu paling bagus. Ya, jadi kalau bisa kita usahakan begitu. Nah, ini sekarang ada imam dengan makmum sama-sama di rumah, tapi satu di dalam, satu di emperannya. Nah, seperti itu. Atau satu di dalam mihrabnya, satu bukan. Nah, itu termasuk ya, namanya sama-sama di dalam rumah, bukan di lapangan. Wa waqafal imamu pirawaki au fi mihrabi riwak, itu begitu. Ya, bisa jadi imam berdirinya di satu emperan yang ada mihrabnya atau yang memang tidak ada mihrabnya. Wasoffa khalfahu pirawaki, kemudian ya di belakang imam buat sop ya di emper-emperan itu. Siapa? Yaitu al-makmum, makmumin. Ya, jadi makmum-makmumnya di belakang daripada imam yang ada di emperan tadi. Nah, itu fa'in kana mauqiful makmumi fi baiti aurakin akhara, kalau seandainya makmum yang berdiri di dalam rumah atau di emper-emper rumah yang lain, an yaminil imami, ada di sebelah kanan imam, au an yasari, atau ada di sebelah kiri imam, au khalfahu, atau ada di belakang imam, papi kaifiyatil iktai, maka bagaimana metode cara ngikutnya, bener enggak? Ya, thoriqani, itu jawabannya ada dua jalan. Ahaduhuma, salah satu daripada keduanya, wahiyat thoriqatul murawizati, yaitu jalan daripada ulama-ulama murawizah. Wasahaha Rafi'i, dan ini pun dianggap sahih oleh Imam Rafi'i. In kana binaul makmumi an yamil imami, jika bangunan imam itu posisinya ada di sebelah kanannya imam. Ya, jika binaul makmum ya bangunan yang ditempatin oleh makmum itu lokasinya ada di sebelah kanan imam. Au yasarihi, atau lokasinya ada di sebelah kiri imam. Itu bagaimana? Usturitol ittisalu, disyaratkan harus ada muttasil. Artinya nggak boleh ada munqati yang memutuskan, harus ada ittisal, nyambung terus. Selama nyambung, walaupun satu ada di dalam rumah, yang satu ada di emperan rumah, itu sah. Yang penting antara imam dengan makmum ada yang nyambungin. Misalnya kalau ada pintu-pintu, yang satu di dalam, yang satu di luar di emperan. Nah, itu jarak makmum itu ada ittisal, ada yang nyambungin menuju ke imam. Itu disyaratkan begitu. La yabqa furjatun, tidak tersisa ada lowongan, tasa'u waqipan yang luas, di situ ada yang berdiri, bainal makmumi wal imami, antara makmum dengan imam. Itu namanya ittisalnya. Jadi kalau ada pintu ya, nah kemudian di situ ada yang berdiri, ya harus ada yang sholat di situ sebagai penghubung antara imam dengan makmum. Awisofu alladzi yahsulu bihil ittisal, atau barisan yang hasilnya itu bisa nyambung. Atau mungkin ada memang shop yang ada di belakang yang bisa menyambungkan yang mungkin ada di emperannya. Nah, seperti itu. Jadi yang penting ada ittisalnya, bisa
satu orang yang berdiri di tempat yang lowong, bisa juga sop yang paling belakang yang bisa menyambungkan ke bagian makmum yang ada di emperan rumah tersebut. Fa'in baqiyat furjatun, kalau seandainya masih tersisa ada lowongan, latasau namun tidak luas, wakipan orang berdiri, lam yadurro tidak apa-apa, ala sahihi menurut kaul yang sahih. Jadi kalau seandainya ada lowongan kecil tapi satu orang pun tidak masuk di situ, ya udah biarin. Yang lowongan kecil itu tuh tidak membahayakan apa-apa. Tetap sholat jamaahnya sah, baik imam yang ada di dalam rumah maupun makmum yang ada di emperan rumah tersebut. Walau kana bainal makmumi wa bainal imami mayustaratul ittisalu bihi. Ya, kalau seandainya antara makmum dan antara imam itu sesuatu ada yang disyaratkan ittisal, ya bihi atabatun aridotun, seperti ada emperan-emperan yang luas, yang panjang, tasa'u waqipan, yang kira-kira itu bisa luas tempatnya untuk orang berdiri di situ. Usturito, maka disyaratkan ayyaqifa fiha musallin, mesti ada yang berdiri, orang yang sholat. Musallin itu isim fa'il, ya, jadi musallin. Kalau ada alif lamnya ada ianya al musalli. Nah, ketika alif lamnya tidak ada, ianya juga enggak ada, musallin. Ya, musallin. Jadi ada satu orang yang sholat berdiri di situ. Wa in kanat la tasawaqifan, kalau seandainya purjahnya itu tidak sampai luas, ada orang berdiri di situ, lam yadur ala sahih, maka tidak apa-apa menurut qaul yang sahih. Seperti yang tadi itu. Jadi jarak antara imam dengan makmum kan harus ada ittisal. Nah, kemudian di belakang ada lowongan sedikit, tapi lowongan itu tidak bisa ditempatin walaupun sama satu orang, karena begitu sempitnya. Ya, akhirnya ya itu hanya purjah saja. Ya, tempat yang kosong itu tidak apa-apa. Tetap itu namanya ittisal juga. Tapi kalau seandainya tempat tersebut bisa menampung walaupun hanya satu orang berdiri di situ, sholat di situ, itu termasuk dia muttasil. Ya, orang yang bisa nyambungin ke belakang yang memang makmumnya banyak di bagian-bagian emper daripada rumah tersebut, sehingga tetap nyambung. Berarti yang sholat di emper ya nyambung dengan imam yang sholatnya di dalam rumah, ya, atau di dalam kamar rumah tersebut. Itu begitu ya. Jadi mesti ada ittisal tetap. Nah, ittisal itu macam-macam nanti. Bisa ittisal dengan barisan yang paling belakang, bisa ittisal dengan yaitu tempat yang lowong, yang tempat itu ada yang berdiri sholat walaupun satu orang, ataupun tidak karena nggak nampung, tetap ada lowongan yang bisa makmum nanti berjalan ke imam melalui ya lowongan tersebut. Nah, itu masih sah ya sholat berjamaahnya. Nah, itu yang dikatakan wa in kanat latasa'u waqifan lam yadura ala sahih. Seandainya lowongan tersebut tidak nampung satu orang untuk berdiri, ya karena begitu sempitnya, lam yadurra ala sahih, maka tetap tidak apa-apa menurut kaul yang sahih. Artinya tetap sah sholat jamaahnya. Cukup saya kira, nanti baru wa wajhu wujubil ittisal. Ya, tandain sampai situ. Wa wajhu wujubil ittisal. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi firli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.